Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri yang dimiliki oleh orang apabila orang tersebut didampingi khodam pendamping dari leluhur. Yang pernah saya alami adalah, orang tersebut itu memiliki kepekaan yang tinggi. Dan ini saya alami ketika saya kecil. Saya biasa untuk berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak nyata. Dan di situ saya merasakan sebuah keanehan, tapi tidak bisa saya ungkapkan. Kenapa? Karena itu berlangsung ya seperti air mengalir. Kepekaan itu datang bisa secara tiba-tiba ataupun bisa kita latih. Contoh, tiba-tiba saya di suatu tempat, saya dan beberapa teman saya berjalan di suatu tempat. Kami waktu itu ada 5 orang. Kita dalam berjalan melewati tempat tersebut, itu hanya saya dan teman saya yang bisa merasakan bau di luar nalar logika manusia. Ada 5 orang, 2 perempuan, 3 laki-laki, saya termasuk di dalamnya. Kita lagi berjalan di suatu tempat, saya dan salah satu teman perempuan saya, dan juga itu indigo, itu bisa merasakan bau. Dan saya sama teman saya tersebut itu memang merasakan bau kemenyan yang menyengat luar biasa. Di situ tidak ada yang bakar kemenyan, di situ tidak ada yang berkaitan dengan kemenyan. Nah, kalau saya sebatas perasaan, penciuman, dan saya merasakan di situ ada ini, ada A, ada B. Kalau teman saya ini malah benar-benar bisa melihat, cerek, langsung seketika itu bisa berkomunikasi. Nah, orang yang memiliki khodam pendamping, biasanya dia memiliki kepekaan yang cukup tinggi. Yang kedua, yang pernah saya rasakan adalah itu pembicaraan kita, gaya bicara kita itu melebihi dari usia kita. Contohnya, pada waktu saya SD, saya itu merasakan benar-benar yang namanya perasaan yang tidak bisa saya jelaskan pada saat itu. Kenapa? Saya juga ditanya, kenapa saya bisa mengomentari sebuah pembicaraan yang kaitan pembicaraannya itu di luar usia saya. Saya bilang saya tidak tahu, tapi saya hanya ingin bicara ya seperti itu.
Jadi itu mengalir begitu saja, bahwa setelah saya bicara, saya ingat-ingat lupa apa yang saya bicarakan. Tapi semakin kesini saya semakin ingat bahwa kejadian dulu itu adalah bisa dibilang seperti saya itu seperti dikasih tahu, diajari dengan di luar logika manusia, di luar nalar manusia. Saya tiba-tiba tahu tentang hal tersebut. Nah, kaitannya waktu itu saya diajak ke dalam suatu latihan pencaksilat, dan waktu itu pakai tenaga dalam. Ada yang diginiin nggak bisa gerak, nah ada yang diginiin terpelanting. Nah, saya itu tiba-tiba lewat menyeberang karena saya mau ke mbah saya. Nah, itu posisinya itu orang yang ini si A sedang berlatih tenaga dalam dengan si B. Nah, orang tersebut ini tuh saya lewat. Begitu ini didorong, langsung terpelanting. Tapi saya lewat, saya tidak merasakan apa-apa. Dan saya cukup mengatakan waktu itu, saya sempat dikhawatirkan terjadi apa-apa. Dan saya tiba-tiba langsung menyebut, insya Allah enggak apa-apa. Mas Arya enggak apa-apa. Karena Mas Arya lewat jalan itu, di tengah-tengah itu enggak ada pikiran apa-apa. Mas Arya pengen ke sana, ya nyampe tempat sana tanpa memikirkan A, B, C, D, E. Jadi itu tidak terjadi dengan saya. Padahal di situ sedang ada pertarungan tenaga dalam yang saya lewat di tengahnya. Nah, itu yang saya alami. Saya alami langsung. Jadi saya sempat saya sempat ditanya, kenapa nggak apa-apa, kan rasanya gimana, seperti apa, gimana. Saya melewati di tengah-tengah itu dan saya tidak merasakan apa-apa. Dan saya berucap, insya Allah enggak apa-apa. Wong Mas Arya lewat itu niatnya baik kok, nggak mikirin A, nggak mikirin B, lewat-lewat aja. Ya do gumon, ya do bingung. Nah, terus ada muridnya mbah saya yang bertanya, loh Mbah Yai, itu Den Arya kok nggak bisa kena ya? Lah saya jawab, lah kenapa bisa kena? Wong saya itu nggak ada niat untuk menyerang ataupun menyakiti seseorang. Ya mbah saya ya cuman diem saja. Dan saya setelah semuanya bubar, saya sempat ditanya, Le, kok iso ngomong ngono kuwi? Kepiye ceritanya? Tak jawab, ya ndak tahu mbah. Tak jawab sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya Mas Arya kok. Dan itu ada pelatih utamanya. Jadi waktu itu ada 3 orang, saya, mbah saya, dan pelatih utamanya dari perguruan pencaksilat tersebut. Itu ya saya jawabnya seperti itu. Dan dia gumun. Itu SD kalau nggak salah kelas 5. Jadi ciri yang kedua adalah dia mempunyai pemikiran atau suatu pandangan yang melebihi usia sewajarnya manusia tersebut.